Halo, aku hari ini mau share pengalamanku gitu ya, untuk tembus publikasi jurnal internasional Q1. Dan ini sebenarnya pengalamannya unik sih ya, karena sejujurnya awalnya aku juga merasa nggak pede gitu, galau gitu, bisa nggak ya gitu tembus Q1, tapi ternyata alhamdulillah bisa gitu. Jadi insya Allah gitu ya, ini akhir Januari, insya Allah akhir Januari ini gitu ya, akhir bulan Januari ini ada satu artikel jurnal yang aku tulis sama teman-teman di satu tim riset, publikasi di jurnal internasional Q1, namanya Journal of Cleaner Productions. Nah, nanti kalau misalnya mau yang aku mau share hari ini adalah gimana ceritanya bisa tembus di Journal of Cleaner Production. Dan aku pikir ini mungkin banyak juga ya teman-teman yang udah publish di jurnal internasional gitu. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang aku mungkin kurang bisa elaboratif atau misalnya kurang aku tambahin, nanti silahkan ya teman-teman bisa menambahkan juga di kolom komentar. Nah, jadi awalnya sejujurnya nih, ketika mau submit artikel jurnal, aku tuh nggak kebayang mau publish di Journal of Cleaner Production. Jadi ini tuh opsi terakhir sebenarnya. Kenapa? Karena aku merasa nggak pede waktu itu gitu dengan risetku. Dan setauku ya, Journal of Cleaner Production ini kan salah satu jurnal yang berimpact faktor tinggi Q1 di bidang sustainability, terutama di isu-isu tentang cleaner production atau isu-isu kajian yang tentang lingkungan, ramah lingkungan, ekonomi sirkular gitu. Nah, kebetulan memang riset yang aku lakukan sama teman-teman itu tema besarnya ekonomi sirkular gitu. Tadinya tuh kayak pengen jadi idaman juga sih gitu. Karena ada beberapa referensi kita gitu ya, referensi penelitian itu yang ngambil dari jurnal ini, Journal of Cleaner Production. Tapi sejujurnya awalnya, nah ini sih pelajarannya, aku tuh udah insecure duluan gitu. Aku ngerasa jiper duluan waktu mau submit, aduh jangan deh Journal Cleaner Productions gitu. Kenapa? Karena ya aku melihat gitu publikasi-publikasi ekonomi sirkular sebelumnya di jurnal itu tuh rata-rata keren-keren gitu kampusnya, dari dari Lund University, dari Utrecht gitu. Maksudnya tuh yang kampus-kampus yang memang udah punya kajian yang bertahun-tahun lama tentang ekonomi sirkular. Sementara kajian yang aku lakukan tentang ekonomi sirkular nih ya baru berjalan ya nggak ada 2 tahun gitu. Jadi kan menurutku, aku waktu itu merasa aduh risetku nih kayaknya masih levelnya niche deh, masih level ceruk gitu. Baru memulai inisiatif, belum begitu kalau boleh dibilang. Soalnya tuh, nah ini buruknya, aku udah overthinking duluan bahwa akan mengira aduh nanti belum sebagus riset yang di sini, belum sebagus riset yang di situ. Atau misalnya kajiannya, aku kan baru ngangkatnya hanya kasusnya di Indonesia, ada yang jurnalnya di situ, artikelnya itu yang udah levelnya tuh, risetnya tuh beberapa negara, bahkan level global gitu. Di situ aku sempat merasa jiper banget. Aku ngerasa aduh nggak pede nih gitu, aduh jangan deh Journal of Cleaner Productions gitu. Akhirnya aku pilih lah jurnal yang tier di bawahnya gitu ya, jurnal internasional lain yang aku pikir kayaknya aku bisa deh ngambil ini aja deh, scope-nya jangan yang global. Kalau Journal of Cleaner Productions itu kan kebanyakan global ya. Ininya juga publishernya tuh juga setauku tuh dari Belanda gitu. Nah, akhirnya waktu submit artikel ini aku pilih jurnal yang levelnya Asia aja deh, Asia Pasifik gitu, main-main lokal. Main ibaratnya kalau kita main tinju gitu, main di kandang sendiri gitu, kandang lokal aja, jangan kandang internasional gitu. Susahnya gitu kan, ring-ringnya ring lokal. Nah, aku akhirnya pertama kali aku submit hasil riset ini, aku submitnya di jurnal, ya aku nggak sebutin lah ya nama jurnalnya, tapi di level Asia Pasifik gitu. Terus dan gak lama kemudian, biasanya kan
ini tips yang ini juga ya, yang aku pelajarin juga ya. Kalau kita submit terus balesan dari jurnal itu cepat, kayak 1 minggu 2 minggu, biasanya nih rata-rata dan bad news karena dari editornya apa itu bahkan belum melewati seleksi editor. Jadi kan biasanya kalau jurnal artikel kita baru masuk itu, di jurnal itu akan diseleksi dulu sama editor. Kalau editornya oke, nanti editor akan nyerahin ke reviewer buat nge-review paper kita. Nanti kalau dari hasil reviewernya udah datang, baru balik ke editor, baru dibalikin ke penulis. Nah, kalau balasannya cepet dari jurnal, artinya ini baru level editor doang, belum nyampe reviewer. Artinya editor aja mungkin udah nggak oke gitu. Dan itu yang terjadi sama artikel kita waktu itu. Jadi aku submit bulan apa ya, Oktober apa ya kalau nggak salah. Terus tuh kayak November udah dapet balasan gitu. Jadi kayak nggak ada sebulan, cuman 2 mingguan apa kalau nggak salah udah dapet balasan dari editor. Aku kayak ya udah feeling dari aduh ini pasti nggak ini sama editornya, nggak dapet nggak dapet ACC dari editornya, dan ternyata bener. Tapi terus aku pelajarin kenapa ya ditolak sama editornya. Ternyata scope ininya yang nggak sesuai. Jadi scope wilayahnya oke, kasus Indonesia ini masuk ke area Asia Pasifik, tapi scope kajiannya sebenarnya kan waktu itu aku masukin ke jurnal tentang riset pendidikan di Asia Pasifik, karena aku pikir riset kita itu kan tentang bagaimana kita mempopulerkan ekonomi sirkular di institusi pendidikan. Jadi harapanku tuh kayak artikel kita bisa dipublikasikan berkontribusi ke riset-riset tentang pendidikan gitu. Makanya aku publish ke jurnal yang Asia Pasifik ini. Tapi ternyata balasan dari editornya bilang skopnya tidak sesuai gitu. Aku nggak tahu sih kenapa gitu ya, karena di awal di awal sama di bagian conclusions tuh kita juga menyebutkan bagaimana riset ini bisa berkontribusi pada kajian-kajian mengenai pendidikan. Karena ada salah satu argumen yang kita menyebutkan bahwa ini loh, kalau misalnya mau mengubah kurikulum sekolah menjadi sekolah sirkular, bisa melalui trajektori yang kita buat di penelitian ini. Kira-kira gitu kita bikin modelnya. Sayangnya tuh ya itu, gayung tidak bersambut. Editornya merasa penelitian kita nggak sesuai skopnya gitu kan. Ya aku sempet kayak agak patah hati gitu kan, ditolak sama editornya. Terus inget lagi tuh sama Journal of Cleaner Production. Dan jujur waktu itu tuh kayak apa sih ini aja ya, tapi kayak udah nothing tulus aja gitu. Karena di satu sisi aku tuh udah ekspektasi nih, oke, jurnal yang Asia Pasifik gak keterima, aku mau kirim yang Journal of Cleaner Production. Terus aku merasa kualitas yang diminta sama Journal of Cleaner Production itu segini gitu ya. Dan kalau aku membaca riset kita, artikel kita sejujurnya gitu ya, aku merasa kualitas kita tuh baru segini gitu. Jadi kayak masih ada dompleng nih. Aku ngerasa tuh kayak kayak masih belum mendalam, literatur reviewnya mungkin belum sophisticated, belum panjang gitu ya. Tapi kayak waktu itu aku mikir gini niatnya, ya udahlah submit aja ke jurnal Cleaner Productions ini gitu. Seminimalnya mudah-mudahan gitu bisa lolos masuk di proses review. Terus nanti aku tuh udah ekspektasi ini pasti proses reviewnya bakal panjang banget gitu kan, dan nanti mungkin dari reviewernya akan minta banyak hal, demanding gitu, secara konseptual, secara substantif gitu. Dan aku tuh udah niatnya udahlah nggak apa-apa, anggap aja ini buat upaya supaya papernya bisa lebih kualitasnya lebih bagus lagi gitu, memperbaiki kualitasnya. Jadi aku tuh udahlah bismillah submit. Kalaupun misalnya aku udah ekspektasi nih, kalaupun misalnya nanti dapat review panjang gitu, anggap aja ini kayak feedback gratis buat memperbaiki hasil paper. Nggak apa-apa nanti harus kerja lebih lama lagi gitu ya, tertunda lagi rencana publikasi dan macam-macam, nggak apa-apa, udah it's fine aku udah gitu lah. Tapi bismillah aja gitu, kita submit ke Journal of Cleaner Productions gitu. Terus ternyata dilalah
ya agak lama nih. Nah itu kan aku submit akhirnya sekitar awal November tuh, terus Desember belum ada kabar nih. Aku tuh kayak udah yang ya alhamdulillah lepas dari 2 minggu itu kayak masih berdoa setidaknya tuh udah melewati meja editor gitu. Dan emang kan kalau di Journal of Clinical Productions ini kan di sistem Elsevier, jadi bisa dilihat gitu, di track gitu ya. Dan emang masih udah melewati meja editor, jadi keputusannya in review gitu. Nah terus yang menurutku tuh mengagetkan gitu ya, mengejutkan di luar ekspektasi adalah awal Januari kemarin gitu. Jadi mungkin sekitar nggak ada 2 bulan ya, mungkin 6 mingguan kali ya setelah aku submit, dapat kabar nih dari jurnalnya bahwa kami diminta untuk melakukan revisi itu kan. Aku udah mengira asik, wah udah setidaknya udah dapat hasil review nih, dan udah tinggal revisi. Dan aku udah ngira revisinya tuh pasti panjang banget gitu kan karena itu tadi yang ngerasa insecure. Tapi ternyata setelah aku lihat, loh kok revisinya minor gitu loh. Alhamdulillah, kayak karena biasanya ini hal yang aku surprise banget gitu, karena biasanya di beberapa artikel sebelumnya yang aku publish itu pasti keputusan pertama yang aku terima gitu ya di tiap jurnal tuh pasti revisi, dan revisinya pasti mayor gitu, pasti substantif. Ada aja reviewer tuh mintanya gini-gini. Bahkan kan kalau di dunia akademisi itu suka ada joke gitu kan, satu artikel tuh kan biasanya nge-review 2 orang ya, 2 reviewer. Nah biasanya joke-nya itu reviewer pertama orangnya baik gitu kayak ngasih kata-kata suportif, apresiatif. Reviewer kedua tuh yang biasanya tuh kritis gitu, demanding, ya mintanya banyak, biasanya gitu. Nah aku tuh kemarin kaget, ya alhamdulillah reviewer satunya pendek, nggak ada komentar sama sekali gitu kan, cuman ngucapin selamat sudah menuliskan artikel ini dan siap dipublikasi gitu. Aku kaget. Terus reviewer kedua juga ngasih ucapan selamat, dan cuman ngasih kalau nggak salah tuh 3 komentar doang minor. Komentarnya tuh kayak misalnya satu, oh ini kurang nambahin kata mengenai kategorisasi tentang consumption. Sebenarnya kan jurnalnya tentang cleaner productions, tapi dari riset kita itu terkait dengan lifestyle kan sebenarnya, bagaimana kita mengubah perilaku orang menjadi lebih sirkular. Jadi dia ngasih nambahan, mungkin akan lebih baik kalau kalian juga nambahin diskusi tentang sustainable consumption gitu doang. Terus sama nambahin tentang metode gitu. Jadi dia bilang metodenya dibuat lebih fokus lagi, karena data-data yang kita pakai metode kualitatif, jadi harus dibuat lebih eksplisit, ini adalah metode penelitian kualitatif gitu. Udah, jadi kayak gitu. Aku alhamdulillah gitu ya Kak, ya Allah bersyukur banget gitu, nggak nyangka gitu, this is beyond our expectation banget gitu. Dan alhamdulillah ya, jadi kayak sama jurnalnya tuh dikasih deadline 3 minggu. Aku saking semangatnya tuh kayak udah langsung diberesin dalam waktu seminggu, submit lagi gitu, biar cepet aja gitu. Tapi ya itu yang aku coba pikirkan ya, apa ya kira-kira tipsnya biar bisa tembus publikasi jurnal ini. Ada 2 sih yang aku mau share ya teman-teman. Yang pertama, yang itu tadi ya, pelajaranku jangan jiper duluan lah gitu. Q1, Q2, Q3, Q4 tuh menurutku bukan hal yang kayak setinggi langit yang hanya bisa digapai oleh orang-orang dengan privilege institusi tertentu gitu. Tapi ini bisa digapai oleh siapa saja selama kita tahu selama kita mengikuti panduannya, selama kita mengikuti guideline dari si jurnalnya. Jadi menurutku tuh dan nggak ada salahnya lo udah coba aja dulu gitu, submit aja dulu ke Q1 gitu, selama itu cocok ya skopnya. Karena bisa jadi juga aku mau ngomong apa ya oh ya, submit aja dulu ke Q1. What's the worst can be done gitu loh. Apa sih resiko terburuk yang kita dapetin kalau kita submit jurnal langsung ke Q1? Ya paling resiko terburuknya ditolak gitu kan. Tapi ditolak itu kan pasti mereka ngasih alasan kenapa ditolaknya gitu. Syukur-syukur kalau misalnya udah melalui proses review, bahkan kita bisa dapet alasan-alasan, feedback yang lebih banyak. Nah setidaknya kan alasan-alasan itu bisa jadi guideline buat kita untuk memperbaiki kualitas paper kita gitu kan.
Jadi kalau misalnya nanti mau disubmit ke jurnal-jurnal lain nggak apa-apa, setidaknya kita udah tahu nih kekurangan dari paper kita apa. Sama yang kedua, tipsnya yang menurut aku juga penting adalah memahami audiens sih, memahami siapa sih yang akan menjadi pembaca dari artikel penelitian kita gitu. Itu yang kekeliruan yang aku kemarin kurang tajam menganalisisnya. Tadinya kan aku karena jiper duluan, insekuritasku tuh menjadi mengelabui gitu ya. Istilahnya mengelabui pandanganku bahwa aku kayaknya nggak layak deh gitu masuk ke jurnal ini. Akhirnya pilih yang lain, padahal audiensnya tuh udah cocok lah. Wong referensi yang aku pakai aja udah banyak merefer atau mengambil dari jurnal mereka gitu. Dan kajian mengenai ekonomi sirkular itu juga udah banyak banget gitu, udah banyak dibahas. Artinya ini orang-orang yang menjadi manajemen dan orang-orang reviewernya di jurnal ini tuh udah familiar gitu dengan istilah ekonomi sirkular. Jadi kan mereka akan lebih gampang akan lebih gampang, lebih welcome menerima ide kita gitu. Nah, aku pikir itu tips yang kedua yang penting juga untuk kita lihat itu adalah kalau kita mau publish artikel jurnal, kita perlu mikirin scope-nya juga sih gitu. Kira-kira scope penelitian kita udah cocok belum ya dengan jurnal yang kita tuju. Itu sih sedikit cerita yang aku mau bagi gitu ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat gitu ya, dan makasih banyak yang udah mendengarkan. Bye.